pandangan lu nih, Bi, buat mulihin lagi nih Recovery. industri pariwisata Recovery. ya di Labuan Bajo. Kalau untuk pariwisata itu dampak kalau udah beres pandemik ini bakal meningkat lah. Itu nanti akan nerapin kayak protokol yang lebih ketat untuk kebersihan dan kesehatannya kan nanti saat pariwisata jalan lagi itu. Pasti kalau itu. Berarti aman ya menurut lu nanti pas dibuka itu si Labuan Bajo ini kalau buat dijadiin wisata? Aman. Oke, next topik ya. Soal pandangan lu nih, Bi, buat mulihin lagi nih Recovery. industri pariwisata Recovery. ya di Labuan Bajo. Yang ya lo tadi udah cerita sendiri kan gimana kondisinya di sana gitu. Buat recovery lagi nih menurut lo gimana? Kalau untuk pemulihan itu menurut gua bakal dibilang gampang, susah, dibilang susah gampang. Soalnya kan ada yang reschedule itu tuh, yang banyak tamu yang reschedule dari bulan Maret sampai Juni itu banyak banget yang reschedule kan. Ada mungkin ada ratusan tamu. Di situ kan bisa, iya. Oktober terus, ya? Terus orang-orang tuh kan emang diem di rumah terus pengen liburan, pasti emang ngebet banget gitu pengen ke Labuan Bajo. Di situ ya lumayan lah. Kalau untuk pariwisata itu dampak kalau udah beres pandemik ini bakal meningkat lah kalau pariwisata menurut Albi. Jadi nggak terlalu susah lah untuk pemulihan pariwisata. Soalnya kan banyak orang di rumah jadi pengen liburan. Udah bosan. Terus paling iklan kayak gitulah kalau untuk pemulihan. Terus yang kecil-kecilnya itu ke pemerintah sih sebenarnya. Yang kecil-kecilnya itu yang nggak ada biaya untuk memulai lagi. Itu kan gue kan nggak bisa bantu gitu. Itu kan tergantung pemerintah. Misalnya kayak koperasi, buat lagi koperasi kayak gitu di Labuan Bajo yang terdampak besar oleh pandemik ini gitu. Jadi itu balik lagi ke pemerintah untuk yang ke kecil-kecil sampai yang besar gitu, yang terdampaknya gitu. Menurut Albi itu sih. Bagaimana pemerintah menyikapi pandemik ini? Kalau untuk tamu sih, insya Allah ya bakal booming sih, udah beres virus. Nah, misalkan ini kan pandemi ini berakhir, berarti wisata kan kembali lagi. Ya. Itu nanti akan nerapin kayak protokol yang lebih ketat untuk kebersihan dan kesehatannya kan nanti saat pariwisata jalan lagi itu. Pasti kalau itu. Untuk di kapal-kapal pasti nerapin itu sih. Itu kan hal yang utama. Setelah beres takutnya kan ada kejadian yang misalnya pandemik kedua gitu. Terjadi lagi gitu. Kayak gitu. Berarti ini di proses lanjut. Waktu sebelum pandemik ini meningkat banget juga, emang kapal-kapal itu udah emang nerapin sistemnya emang bersih banget gitu. Untuk cuci tangan, untuk kebersihan lah, ngutamain. Itu sebelum terjadinya booming pandemik ya. Berarti nanti di tanggal 1 sampai 15 Juni kan udah mau dicoba buat buka nih. Berarti emang udah mau menerapkan protokol kesehatan yang ya cuci tangan, untuk masker. Menurut Albi itu pasti dipastikan itu. Menurut Albi, misalnya kan lihat cara-cara kapal menangani kemarin sebelum pandemik ini terlalu besar, itu udah nerapin kayak gitu sih. Berarti aman ya menurut lu nanti pas dibuka itu si Labuan Bajo ini kalau buat dijadiin wisata? Aman, tapi nggak tahu di bandara.
Berarti juga Itu Tapi sih. itu berarti kan bandara juga pengaruh nih. Kan kalau nggak salah di dalam Iya, masa kan. PSBB ini kan Nomor mereka yang satu bisa kan keluar bandara. mereka yang bisa keluar adalah yang punya surat tugas gitu. Sedangkan Iya. yang kalau mau jalan-jalan gimana? Belum bisa Kan apa gimana? PSBB udah diinihin tanggal 1 udah dibuka. PSBB itu berakhir tanggal 1. Jadi si TNK itu tuh kayaknya ngikutin pemerintah. Kayak gitu. berarti itu nanti tanggal 1 dibuka untuk umum atau hanya orang tertentu aja? Dibuka untuk umum. Dalam masa percobaan tapi. Untuk surat TNK dari 1 sampai 15 itu udah keluar dari Taman Nasional Komodo sendiri gitu. Jadi emang terpercaya gitu. Oke. Untuk yang di Komodo itu belum ada. Di Labuan Bajo, di Flores gitu belum ada yang kena. Tapi takut nggak sih? Sama kayak di Bali Kalau malah. balik lagi. Di Bali tuh malah dikit yang kena sama kayak. Iya di Bali. Sebenarnya. Kalau Terus, takut Albi, apa? Lanjut dulu. Kalau takut sih tergantung sih kita. Kalau kepikiran gitu. Kalau semakin kepikiran kayak pertama gue ke Bandung itu kan batuk, flu. Semakin kepikiran tuh semakin. Betul. Itu kan lagi pancaroba sih waktu gue gue kan di Bandung dulu, terus ke panas, terus ke Bandung lagi, terus flu, terus batuk, terus kepikiran virus, makin takut gue serius aja. Bener. Makin anjing ini gue Iya, bener. virus gitu. Bener. Jadi parno ya. Gue pernah di posisi Iya, lo kayak gitu. Batuk virus. Jadi parno. Jadi Tapi parno diri lebih sendiri sih. menjaga diri ya. Iya sih. Semakin dari situ semakin safety untuk diri sendiri. Berarti nanti kalau misalnya random nih ngejalan apa, misalnya lu balik lagi nih, untuk jadi tour guide, random ketemu orang gitu, ya udah khawatir ya tapi cuman akhirnya udah ya untuk berusaha. Iyalah, untuk berusaha bangkit kembali. Albi, terus Albi ada rencana buat balik ke Labuan Bajo itu kapan? Untuk balik lagi setelah emang masa percobaan itu udah berakhir. Antara bakal dilanjut lagi ditutup atau enggak. Antara itu aja. Oh, berarti tergantung. Ya, tergantung TNK. Kalau udah dibuka total baru gue kesana. Berarti nanti yang pas masa percobaan masih belum mau balik lagi ke sana ya? Belum. Gue balik lagi ke sana ditutup lagi. Iya, sama aja mau balik lagi. Iya, balik lagi kedua kalinya. Tapi tiket murah loh. Hah? Cek deh. Oh, iya. 900 ada yang 900, ada yang 1 juta. Oh gila, PP 2 juta doang. Harga segitu mah dari Lombok ya. Oh. Wow. Ayo. Nih Nih serius. Ya? Jakarta. Dari mana Richard? Jakarta Labuan Bajo itu 900, ada yang 1 juta. Wah. Paling kenceng 1 juta. Nggak nyampe 2 juta. 1 juta berapa gitu? Berapa? Dari Wah, Bajo ke Bandung. saya ada voucher tuh. 1.200.000. Wow. Apa? Ada voucher tuh. Enggak, Terakhir apa? Terakhir naik pesawat itu loh, yang dari Bajo ke Bandung. Itu naiknya kan? Harganya. Iya. Itu tuh berapa ya? 1.8 gitu. 1.8. Masih ini lah ya. Masih murah lah ya. Asalnya tuh murah tau. Asalnya tuh kena 900. Gua tuh santai biar turun lagi tuh, tahu-taunya pas ada surat dari pemerintah Flores ditutup, baru dinaikin sama pesawat, kan nyebelin. Dari gara-gara surat itu anjir jadi naik parah. Menyebelin pokoknya. Iya, berarti ya. Ya sebenarnya sih situasi sekarang mending stay at home dulu lah. Iya. Benar. Sampai pulih lah. Sampai ada vaksinnya pasti lama. Pasti lama banget. Pasti lama. Percobaan. Nggak cukup 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Iya. Penangkalnya doang. Iya. Berarti semoga nanti, emang. Semoga apa? Emang konspirasi gitu. Kalau konspirasi berarti vaksinnya konspirasi lah. Iya. Semoga aja gitu. Iya. Ya udah back to topic deh. Kalau berarti buat mau bangkitin lagi nih si
destinasi. Menurut lu peran traveler ini buat promosiin penting nggak? Penting lah, sangat penting kalau untuk promosi. Semakin misalnya tuh lu misalnya tuh kan promosi itu kebanyakan di sosmed, sering banget lu lihat misalnya tuh destinasi di sana gitu, bagus-bagusnya di sana, pasti semakin lu pengen ke sana gitu, kayak gitu. Oke. Terus kalau misalnya pesan-pesan buat kayak masyarakat sendiri nih di tengah pandemi ini kan, sebagai tour guide itu gimana? Dan harapan kedepannya buat pemerintah soal pariwisata saat ini itu gimana? Buat AA sendiri sebagai tour guide. Pesannya gitu. Iya, jadi gimana sih bagi masyarakat yang pengen banget liburan, terus juga Pokoknya gimana? Okay. Satu-satu dulu. Untuk orang-orang yang ingin liburan gara-gara di rumah terus, pokoknya ya jangan dulu keluar, diam terus di rumah sebelum virus ini turun, soalnya di Indonesia meningkat terus, nggak ke bawah. Pokoknya sebelum ke bawah itu diam terus aja. Sampai deal kalau udah clear semua ya. Sampai dan baik keamanan. gitu, sampai emang minimalisir yang kena COVID gitu. Iya benar. Terus dulu ya. Ya, terus kalau misalnya tuh ingin liburan sehat, terus tuh emang percaya diri, tapi belum ini mendingan jangan dulu lah, mendingan diam di rumah dulu sebelum emang benar-benar pulih lah. Terus kalau udah pulih terus tuh lagi sakit, lagi batuk, flu atau apa, demam, jangan dulu liburan pokoknya jaga juga saudara-saudara kita gitu. Walaupun kita belum tahu kena virus atau enggak, lebih baik diem di rumah gitu. Untuk yang walaupun gejala-gejalanya ringan gitu, jangan dulu liburan. Kayak gitu. Untuk pemerintah. Iya, harapannya buat pemerintah nih soal pariwisata saat ini yang agak mundur dari harapan untuk pemerintah itu ya mohon dibantu untuk yang terkena dampak besar pandemi, yang antara yang kecil sampai yang besar, jangan pandang bulu gitu. Pokoknya turun tangan sebisa mungkin lah untuk yang terkena dampak terbesar. Gitu sih. Di pertanyaan terakhir lah. Oke. Ada yang mau nanya lagi nggak? Udah. Nah, pertanyaan terakhir dari aku. Kalau misalnya nanti kita ke Labuan Bajo, tips and trick biar liburan di Labuan Bajo murah, gimana? Ya walaupun kita tahu mahal gitu ya, tapi tips and trick kalau biar kita bisa mengeluarkan minimalisir budget. Pokoknya ada pertama nih untuk waktu, kalau ingin murah terus punya waktu banyak, lebih baik darat. Soalnya darat itu lebih murah. Misalnya tuh dari Bandung ke Surabaya kan itu cuman ngeluarin uang, kalau di tiket kereta ada yang ekonomi 100.000. 100. Iya, benar-benar. Kalau di bis itu 200.000 kalau untuk dari Bandung. Terus dari Surabaya tuh kita ke mana itu? Tanjung Perak. Ke Tanjung Perak. Terus naik Pelni itu 300.000. Udah. Itu nyampe Labuan Bajo. Dari Priuk. Pokoknya itu tuh 2 hari. Tapi harus info ke kapal Pelni dulu, kapan berangkatnya, yang dari Surabaya ke Labuan Bajo. Ya kalau dari Tanjung Priuk nggak ada, adanya Surabaya doang. Nggak ada. Jadi kita harus Surabaya dulu. Mau naik kereta, naik bis, terus naik kapal tol laut, namanya tol laut itu. We Love Indonesia pokoknya. Apa ya namanya tuh, lupa lagi. Terus untuk di sananya tuh nggak ada yang murah. Antara ada open deck itu emang kapal-kapal nelayan, tapi cuma dapat 4 destinasi, nggak selling boat. Selling boat itu rata-rata emang ya 2 juta ke atas sih.
Nggak ada yang 1 juta ke bawah, 2 juta ke bawah gitu. Pokoknya kalau ingin dapat destinasi ya naik kapal open deck itu di bawah 1 juta. Cari-cari di kapal-kapal kan banyak di pelabuhan banyak kapal. Cari-cari open deck di situ. Cari-cari sendiri, jangan ke travel agent kalau pengen murah. Yang kedua, open deck itu kapal Nggak sailing kan? nggak sailing, cuman 1 hari, one day trip. One day trip. Ya kalau yang sailing itu ya memakan biaya sih, 2 juta ke atas sih. Yang paling murah ya 2 juta gitu. Itu juga emang dari beruntung-beruntungan gitu. Itu tips pertama. Tips kedua tuh apa ya? Cari promo tiket murah aja sih. Banyak kan di mana di mall-mall tuh sering banyak tuh. Ada apa tuh? PRJ Promo Fair kayak loh, gitu. fair gitu ya. PRJ kayak. Travel fair. Iya. Itu Kalau kan enggak, dapat. minimal budget gitu. Paling itu doang sih tipsnya. Oke deh, semoga infonya bermanfaat banget ya selama kita Iya. chat, selama kita bincang-bincang. Dan makasih banyak di Alhamdulillah, mau jadi makasih banyak Kak narasumber Aldi. kita. Thank you. Ini narasumber pertama loh. Bermanfaat. Kita baru nyoba-nyoba bikin konten begini nih. Ya, semoga sukses terus. Amin. Ya. Banyak yang nonton. Kita kebanyakan ke Labuan Bajo lagi. Pariwisata Labuan Bajo juga bisa pulih lagi Amin. dan pandemi ini bisa segera berakhir. Amin. Semoga Amin. Amin. Semoga bisa ke Labuan Bajo lagi. Amin. 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 Nanti kita hubungin dulu. Siap. Oke deh. Semuanya Ya. sehat-sehat. Kita Ya. Ya. sampai di sini chit-chat kita. Minal aidin. Oh iya, minal aidin. Oh iya. Wal Minal faizin, mohon maaf lahir batin. Maaf lahir batin. Iya.